Assalamualaikum semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum menonton video ini, alangkah baiknya teman-teman like dan subscribe video ini. Pada video kali ini, saya akan mengisahkan kisah tentang Al-Tufail bin Amr Al-Dawsi. Aku menjawab, aku telah masuk Islam dan mengikuti agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Duhai anakku, agamaku adalah agamamu." Maka aku pun berkata, "Kalau begitu, mandilah dan bersihkanlah pakaianmu. Lalu kemarilah agar kuajarkan apa yang pernah aku pelajari." Lalu beliau mandi dan membersihkan pakaiannya. Kemudian beliau datang menghampiriku, sehingga aku paparkan Islam kepadanya, dan ia pun memeluk Islam. Kemudian istriku datang, dan aku berkata kepadanya, "Kita sudah tidak berhubungan lagi. Aku bukan milikmu, dan engkau bukan milikku." Ia bertanya, "Mengapa demikian?" "Demi ibu dan bapakku," aku menjawab. "Islam telah memisahkan antara kita. Aku telah masuk Islam dan mengikuti agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Dia berkata, "Kalau begitu, agamaku adalah agamamu." Aku berkata, "Bersucilah dengan air Zusyara." Ia bertanya, "Demi ibu dan bapakku, apakah engkau tidak khawatir terkena musibah dari Zusyara?" Aku menjawab, "Celaka kamu dan Zusyara. Aku katakan kepadamu, pergilah dan mandilah di sana di tempat yang jauh dari pandangan manusia. Aku jamin pasti batu yang tuli itu tidak dapat melakukan apapun kepadamu." Ia pun berangkat dan mandi. Kemudian ia datang lagi dan aku paparkan Islam kepadanya sehingga ia pun mau memeluknya. Kemudian aku berdakwah kepada penduduk Daus, namun mereka tidak menjawab dengan segera ajakan ini, kecuali Abu Hurairah, dan beliau adalah manusia yang paling dulu masuk Islam dari mereka. Al-Tufail berkata, "Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekkah, dan aku mengajak Abu Hurairah saat itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, 'Apa yang ada di belakangmu, wahai Tufail?' Aku menjawab, 'Hati yang tertutup dan kekafiran yang dahsyat.' Di daerah Daus, kefasikan dan kemaksiatan telah merajalela. Lalu Rasulullah SAW berdiri, berwudu, lalu salat. Ia mengangkatkan tangannya ke langit." Abu Hurairah berkata saat itu, "Ketika aku melihat beliau melakukan hal itu, aku khawatir beliau mendoakan kaumku sehingga mereka dapat binasa. Maka aku pun berkata, 'Ya kaumku,' akan tetapi Rasulullah SAW berdoa, 'Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaum Daus. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaum Daus. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaum Daus.' Lalu beliau menoleh ke arah Tufail seraya bersabda, 'Kembalilah ke kaummu dan berlaku haluslah kepada mereka, dan ajaklah mereka memeluk Islam.' Al-Tufail berkata, 'Aku masih saja terus berdakwah di daerah Daus hingga Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Meletuslah perang Badar, Uhud,
dan Khandaq. Aku datang menghadap Nabi dengan membawa 80 kepala keluarga dari daerah Daus yang telah masuk Islam dan menjalankan keislamannya dengan baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi gembira karenanya, dan beliau membagikan kepada kami jatah ghanimah, harta rampasan perang. Lalu kami berkata, "Ya Rasulullah, jadikanlah kami pasukan tempur sisi kanan dalam setiap perangan yang kau lakukan, dan jadikanlah semboyan kami mabrur." Al-Tufail masih berkisah, "Aku terus mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga beliau menaklukkan Mekah. Aku pun berkata, 'Ya Rasulullah, kirimlah aku ke Zulkarnain, sebuah berhala milik Am bin Hamamah, sehingga aku dapat membakarnya.' Rasul pun mengizinkan Tufail untuk melakukan itu, dan ia berangkat menuju berhala itu dengan sebuah pasukan yang terdiri dari para kaumnya. Begitu ia sampai di sana dengan tekad bulat untuk membakar berhala itu. Rupanya banyak wanita, pria dan anak-anak yang menunggu kedatangan musibah bagi diri Tufail. Mereka juga menunggu datangnya petir jika Tufail berani nekat kepada Zulkarnain. Akan tetapi, Tufail terus mendekat ke arah berhala itu dengan disaksikan oleh para penyembah berhala. Ia menyalakan api amarah di hatinya seraya membacakan mantra. "Wahai Zulkarnain, aku bukanlah termasuk para penyembahmu. Kami lahir lebih dahulu daripada dirimu. Aku akan mengisi api di dalam hatimu." Seiring api melahap berhala tersebut, maka terlahap juga kemusyrikan yang ada di kabilah Daus. Seluruh kaumnya masuk ke Islam dan mereka melaksanakan keislamannya dengan baik. Al-Tufail bin Am al-Dausi setelah itu terus mendampingi Rasul sehingga beliau kembali ke sisi Tuhannya. Begitu kekhalifahan diserahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, Al-Tufail meletakkan diri, pedang dan anaknya untuk taat kepada Khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala pecah peperangan terhadap kaum murtad, Al-Tufail berangkat dalam barisan terdepan kaum muslimin untuk memerangi Musailamah al-Kadzab. Dan ia ditemani oleh anaknya yang bernama Am. Saat dalam perjalanan menuju Al-Yamamah, Tufail bermimpi dan ia berkata kepada para sahabatnya, "Aku mendapatkan sebuah mimpi. Takbirkanlah oleh kalian mimpi tersebut untukku." Para sahabatnya bertanya, "Apa mimpimu itu?" Ia menjawab, "Aku bermimpi bahwa kepalaku dicukur dan ada seekor burung keluar dari mulutku, dan ada seorang wanita yang memasukkanku ke dalam perutnya, dan anakku Am mengejarku dengan cepat namun penghalang di antara kami." Para sahabatnya berkata, "Mungkin akan membawa kebaikan Tufail." Ia pun berkata, "Demi Allah aku telah mencoba mentakwilkannya. Adapun kepalaku yang tercukur itu berarti bahwa ia akan terpotong. Sedangkan burung yang keluar dari mulutku maka itu adalah ruhku. Adapun wanita yang memasukkanku ke dalam perutnya adalah bumi di mana aku dikuburkan. Aku berharap dapat terbunuh sebagai syahid. Sedangkan anakku yang mengejar diriku, itu berarti bahwa ia juga mencari kesyahidan seperti yang akan kudapatkan. Jika Allah mengizinkan, akan tetapi ia akan mendapatkannya pada kesempatan selanjutnya."
Dalam peperangan Al-Yamamah, seorang sahabat agung yang bernama Al-Tufail bin Am Al-Dawsi tertimpa ujian yang begitu besar, sehingga ia jatuh tersungkur sebagai seorang syahid di medan perang. Sedangkan anaknya yang bernama Am masih terus berperang sehingga sekujur tubuhnya penuh dengan luka dan telapak tangan kanannya terputus. Ia pun kembali ke Madinah dari Al-Yamamah tanpa ayah dan telapak tangannya. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Ambil Tufail datang menghadap. Saat itu Umar sedang mendapatkan makanan dan banyak orang yang berada di sekelilingnya. Umar mengajak semua orang tadi untuk menikmati makanannya. Am menolak undangan makanan itu. Lalu Umar pun berkata kepadanya, "Apa yang terjadi denganmu? Apakah engkau tidak mau makan karena merasa malu karena tanganmu?" Ia menjawab, "Benar ya Amirul Mukminin." Umar berkata, "Demi Allah aku tidak akan mencicipi makanan ini sehingga ia tersentuh oleh tanganmu yang buntung itu. Demi Allah tidak ada seorang pun di kaum ini yang sebagian anggota tubuhnya berada di surga, melainkan kamu." Maksudnya tangan Am. Impian untuk mendapatkan syahadat, mati syahid, terus membayangi Am sejak ia berpisah dengan ayahnya. Begitu perang Yarmuk meletus, Am segera menyambutnya dengan orang-orang lain yang bersemangat. Ia terus saja berperang sehingga ia mendapatkan syahadah seperti yang didapatkan ayahnya. Semoga Allah merahmati Al-Tufail bin Am Al-Dawsi. Dia adalah seorang syahid, ayah dari seorang syahid. Hanya sekian dulu ya teman-teman, kisah tentang Al-Tufail bin Am Al-Dawsi bagian 2. Tunggu di video-video menarik lainnya ya. Dan jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.